Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita, dan tidak mungkin kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak dapat menghitungnya. Dan seluruh nikmat dari Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat kecuali semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat tidur, para jemaah. Maka Allah menyebut tidur itu tanda di antara tanda kebesaran Allah, dan Allah menyebut tidur bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-73 Allah menyebutkan tidur itu rahmah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan bagi kalian malam dan siang. Yang mana malam litaskunu fihi, malam untuk kalian beristirahat, dan siangnya walitabtagu min fadlihi, untuk mencari karunia, yakni cari rezeki. Maka ayat ini mengisyaratkan berjamaah kerja yang bagus itu bukan malam, tapi siang. Bahkan kalau bisa seorang muslim kerja itu jangan terlalu ngoyo-ngoyo, jemaah. Berangkat kerja, lakukan ibadah, kemudian jangan terlalu capek juga kerja seorang muslim, supaya malam itu kita bisa ibadah, malam kita bisa istirahat. Oleh karena itu Allah menyebutnya malam litaskunu, untuk beristirahat. Allah mengatakan juga waja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan tidur sebagai tempat istirahat atau untuk beristirahat. Ya, maka tidur merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidur ini jemaah sekalian disebut dia itu mati. Para ulama menyebut tidur itu al-mautatus sughra, mati kecil. Maka dalam banyak ayat dan juga dalam hadis-hadis Allah menyebut, dalam ayat Nabi juga menyebut dalam hadis bahwa tidur itu mati, dan bangun tidur itu adalah bangun dari kematian. Contoh misalnya berjamaah di dalam surah Al-An'am ayat 60 Allah menyebut tentang tidur adalah mati. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kalian pada waktu malam. Apa wafat maknanya? Mewafatkan kalian di waktu malam, menidurkan kalian. Dan juga disebutkan dalam surah Zumar ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Dan Allah yang telah mewafatkan jiwa pada saat matinya dari dunia ke alam barzah, pindah. Allah wafatkan jiwa, Allah wafatkan ruh. Ya. Lalu walati lam tamut fi manamiha, dan Allah wafatkan juga jiwa pada saat tidurnya. Jadi Allah wafatkan jiwa saat tidur, dan Allah wafatkan jiwa saat berpindahnya dari alam dunia ke alam barzah.
Jadi mati disebut tidur. Makanya Nabi SAW juga dalam hadis menyebut an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga tidur nanti di surga? Kata Nabi, "An-naum akhul maut, la yanamu ahlul jannah," atau ahlul jannah la yanamu. Kata Nabi, tidur itu saudaranya mati, maka penduduk surga nanti tidak akan tidur, karena tidur itu kematian. Jadi nanti jenengan kalau masuk surga tidak akan tidur-tidur. Makanya tidur, ya jemaah, rugi. Di dunia ini banyak tidur juga rugi, karena ahli surga nggak akan pernah tidur karena merasa rugi. Lah bagaimana mau tidur bidadari dibiarkan? Rugi jemaah. Maka terus kelonan dengan bidadari, terus nikmat makan, minum, tidak tidur. Ya. Namun di dunia tidur butuh, perlu, namun jangan terlalu banyak. Ya. Nah, ini di antara nikmat para jamaah sekalian. Dan doa-doa mau tidur, bangun tidur apa bacanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Demikian pula dalam sebuah hadis Nabi menyebut ketika bangun tidur membaca doa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan jasad, memberikan afiat kesehatan kepada jasad, dan waradda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan ruh. Bangun tidur itu baca doa itu. Makanya cuma sekalian, orang tidur itu ada yang dikembalikan ruhnya, dan ada yang tidur tidak bangun lagi kecuali bangun-bangun nanti di alam barzakh, beda alam, meninggal dunia. Maka penting kita berzikir sebelum tidur, kita membaca doa sebelum tidur agar kondisi kita dalam keadaan husnul khatimah apabila nanti diwafatkan, yakni berpindah alam dari alam barzakh, dari alam dunia ke alam barzakh. Ya. Nah, tidur ini merupakan nikmat, dan saat tidur ada namanya hikmah agar kita kembali semangat dalam beraktivitas, dan di antara aktivitas adalah sholat subuh para jemaah. Jadi amaliyah tidur itu adalah Allah memerintahkan kita bangun untuk melakukan sholat subuh. Nah, di pagi inilah kita akan kaji tentang bagaimana dahsyatnya sholat subuh dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Ya, orang itu tidur lalu dibangkitkan. Kemudian ada wadifah, ada tugas yang mulia, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid kaum muslimin. Taib. Para ulama menyebut di antara keutamaan tentang masalah tidur, lalu bangun untuk salat subuh, dan keutamaan tentang masalah salat subuh secara berjamaah. Bagaimana salat subuh memiliki kedahsyatan yang tidak dimiliki oleh salat yang lainnya? Di antara yang pertama para jemaah sekalian, para ulama mengatakan annahu fi zimmatillah au fi dhamanillah. Orang yang salat subuh berjamaah, dia ada di dalam jaminan Allah, yakni hidup matinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dijamin yakni diberi penjagaan oleh Allah. Itu maknanya. Makanya di antara penyebab selamat dari bala, bencana, musibah-musibah, di antaranya orang paginya salat subuh berjamaah. Disebutkan dalam hadis kata Nabi, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Dalam lafaz man shalla subha fi jamaah. Barang siapa yang salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yakni di dalam penjagaan Allah, di dalam pemeliharaan Allah, hidup dan matinya berarti. Maka dan cara ciri husnul khatimah juga orang yang kalau hari itu dia sholat subuh, insya Allah dalam penjagaan Allah dunia akhirat, berarti kalau meninggal ada di dalam husnul khatimah. Ini berjamaah sekalian yang begitu besar keagungan sholat subuh yang pertama. Yang kedua, annaha
najatun lil 'abdi minan nar, secara spesifik sebagai penyelamat dari api neraka, karena ada hadis khusus. Seluruh amalan betul akan menyelamatkan orang dari api neraka, namun ketika disebutkan secara khusus menunjukkan ini pengkhususan, amalan ini menyelamatkan dari api neraka. Di dalam hadis Muslim dari sahabat Umarah bin Ruaibah, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nara ahadun, lan yalijan nara ahadun, tidak akan masuk neraka seorang pun, shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yang salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelam matahari, yaitu salat asar. Ini juga menunjukkan keistimewaan salat asar ketika digandengkan dengan salat subuh. Ya, nah, ini merupakan jaminan akan diselamatkannya orang dari api neraka. Maka kalau demikian para jamaah, wajib kita untuk al-ihtimam, untuk memperhatikan tentang salat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Ya, taib. Di antaranya lagi kedahsyatan salat subuh yang ketiga, annaha sababun lidukhuli al-jannah, menjadi sebab dia masuk surga, jelas. Namun ada hadis yang memang khusus digandengkan pula antara subuh dengan asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, siapa yang salat subuh dan salat asar. Para ulama menyebutkan salat bardain, salat di dua waktu yang dingin. Maknanya yakni dingin di waktu pagi dan dingin di waktu sore. Itu yang dimaksud salat asar. Maka jaminan surga bagi semua salat betul. Namun ketika dikhususkan surga bagi salat tertentu, ini penyebutan khusus adalah menunjukkan keutamaan, menunjukkan keagungan, menunjukkan fadilah yang sangat besar untuk salat atau kedua salat ini. Nah, di antaranya lagi kedahsyatan salat subuh para jemaah adalah syahadatu al-malaikati li hadhihi as-salah. Syahadatul malaikat li hadhihi as-salah. Salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikat, dan juga termasuk salat asar. Luar biasa para jemaah. Ini selalu digandengkan ya dengan salat asar, dalam hal diselamatkan dari api neraka, dalam hal masuk surga, dan masalah persaksian malaikat. Nah, ini menunjukkan keutamaan. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-78, Allah mengatakan tentang wa Qur'anal fajr, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Allah mengatakan dan Quran. Quran di sini maknanya salat para jemaah. Jadi salat disebut Quran. Dan salat disebut Quran. Quran maknanya bacaan, karena penamaan seperti ini penamaan dengan rukunnya. Ya, jadi sesuatu dinamai bisa jadi dengan hal yang paling urgen. Di antaranya salat dinamakan dengan rukun-rukunnya di dalam salat. Maka salat disebut sujud. Salat dinamakan pula ruku', farka'u ma'a raki'in. Apa arti farka'u ma'a raki'in? Maknanya salatlah. Ruku' di situ maknanya salat. Salat dinamakan sujud. Seperti hadis Nabi SAW kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami melayani Nabi SAW, menyediakan terompahnya Nabi, menyediakan air wudhu Nabi SAW, karena beliau termasuk salah satu ashabus suffah, yakni sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, sehingga sering karena mereka tidur di Masjid Nabawi di situ, sehingga termasuk semacam Hudzaifah bin Al-Yaman, termasuk Abu Hurairah, ya, sekitar 70 orang sahabat Rasul yang tidak punya rumah, sehingga diberi izin oleh Rasul untuk tinggal di masjid, namun tidak selamanya, bergantian mereka jemaah, sampai mampu punya rumah, nanti kemudian ya pindah.
yang belum punya bergiliran demikian. Nah, di antaranya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika melayani Rasul saat itu di waktu malam Nabi mau salat tahajud, Nabi menemukan Ka'ab Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sedang menyediakan air wudu beliau. Lalu Nabi ingin memberikan semacam terima kasih, ucapan terima kasih, dan Nabi ingin memberikan balasan atas kebaikan. Kalau memang dianjurkan orang berbuat baik harus dibalas para jemaah. Kalau tidak mampu minimal dengan doa. Nabi ingin membalas kebaikan dengan mengatakan, sal, minta wahai Rabi'ah, ayo minta apa kamu, tak beri, gitu istilahnya. Maka namanya para sahabat jemaah, kalau disuruh minta apa, kalau kita kan kayak kebayang tuh ya pangkat, jabatan, harta, duit, ya minta duit ya Rasul kan gitu. Padahal miskin dia. Tapi apa yang dia minta? Rabi'ah mengatakan murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta agar bisa bersamamu di surga. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan ghairu dzalik, atau kamu minta yang lain? La ya Rasulullah, wa dzak. Tidak ya Rasul, itu permintaan saya. Murafaqataka fil jannah. Ini cita-cita yang paling tinggi. Coba anak-anak kita tanya cita-citamu apa nak kelak? Enggak ada yang cita-cita saya masuk surga tuh enggak ada. Ya, paling jadi dokter, jadi apa ya, apalagi orang-orang yang enggak ngaji, enggak jelas ceritanya. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi subhanallah, beliau tidak langsung menjamin, ya wis tenang, kamu ahlul jannah, wis tenanglah sama saya, kamu saya jamin. Tidak, Nabi tidak mudah menjamin begitu saja, padahal beliau memiliki keutamaan untuk itu. Tapi Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Supaya cita-citamu tercapai, bantu aku, kata Nabi, agar citamu bisa tercapai bersamaku. Caranya bagaimana? Kamu perbanyak sujud. Apa makna sujud dalam hadis ini? Jemaah, apakah sujud gitu? La. Sujud maknanya di sini salat. Berarti salat dinamakan sujud. Kenapa? Karena sujud rukun di antara rukun salat. Tidak sah salat apabila tidak sujud. Bahkan sujud kalau enggak 2 kali enggak sah. Barangkali ada imam yang lupa sujud cuma sekali. Ya, enggak ada duduk di antara 2 sujud. Langsung dia tahiyat atau langsung mungkin dia bangkit. Maka makmum harus menegur dengan mengatakan subhanallah. Kalau imam itu tetap ngeyel, ya tidak apa-apa, makmum meneng. Kalau antum sudah subhanallah, imam nggak paham-paham, ya sudah biarkan. Jangan ditarik, imam, pemain ngomong bahasa Indonesia, imam sampein keliru, cok biar. Setelah salam baru kasih tahu, Pak Imam, jenengan belum sujud yang kedua tadi, sujudnya mek sekali. Berarti apa yang harus dilakukan jemaah? Lah, nambah, enggak sujud sahwi tok, karena kan kurang, kan itu rukun, tidak sah 1 rakaat itu berarti. Jelas jemaah? Ya harus nambah 1 rakaat. Maka di sini imam perlu paham tentang fikih sujud sahwi, termasuk diantaranya. Karena ada imam yang ngeyel, hatta dikasih tahu enggak, sudah apa-apa, masih enggak apa-apa katanya. Nah itu makmum, kalau demikian imam, makmum tetap sujud, nambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi bersama imam jemaah. Kalau imamnya enggak mau, makmum tetap menambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Termasuk kalau imam ada yang lupa enggak baca Al-Fatihah. Itu kan rukun juga di antara rukun salat. Bangkit dari rakaat pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan Al-Fatihah. Langsung dia qul huwallahu ahad, Allahu samad. Subhanallah, diam saja. Akhirnya ruku sujud enggak apa-apa, nanti tambah 1 rakaat lagi. Ya. Taib. Nah, kalau orang yang ternyata sudah kadung pulang ke rumah, belum sujud sahwi, belum nambah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan jemaah? Kalau sudah lama begitu jedanya, maka dia harus mengulang sholat dari awal. Jelas ya? Tapi kalau jeda masih sebentar dan tidak ada kata-kata yang membatalkan sholat, maka dia langsung menambah kemudian sujud sahwi. Tapi kalau tidak, maka harus mengulang sholat dari awal. Apalagi sudah terselingi dengan
makan sarapan soto dulu misalnya, sholat subuh, ini sudah berarti harus sholat dari awal. Ya. Jadi sesuatu dinamakan dengan apa jemaah? Dengan hal yang paling urgennya atau dengan rukunnya. Jelas ya? Makanya kadang-kadang manusia sendiri dinamakan dengan sesuatu yang paling urgen. Jiwa itu disebut dengan raqabah. Raqabah artinya leher. Karena yang paling urgen pada manusia lehernya. Kalau orang putus tangannya, tetap dia manusia dan disebut namanya. Ada orang tangannya putus, namanya Muhammad, tetap namanya Muhammad. Putus kakinya tetap Muhammad. Matanya hilang satu tetap Muhammad. Tapi lehernya putus, namanya siapa? Jenazah jemaah. Bukan lagi Pak Muhammad, jenazah sudah. Leher, maka dinamakan jiwa-jiwa ini leher. Seperti dalam doa Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkanlah leher-leher kami dari neraka. Bukan leher tok maksudnya. Ya semua jiwa kita semua. Tapi dinamakan leher karena itu yang paling urgen. Maka salat dinamakan sujud, dinamakan ruku', dinamakan bacaan dalam ayat ini. Allah menyebut wa Qur'anal fajr, dan bacaan subuh, bacaan fajar, maknanya salat fajar. Karena rukun salat apanya? Bacaan. Bahkan yang afdal, salat yang paling afdal pada jamaah yang paling lama bacanya. Afdalus salah tulul qunut. Salat yang afdal yang paling panjang berdirinya. Bukan rukunya, bukan sujudnya, tapi saat berdiri. Maka kalau salat sunnah ada anjuran seperti tahajud, ada anjuran dengan ratusan ayat. Maka dibolehkan membaca mushaf jemaah untuk meraih keutamaan ini. Tapi dalam tahajud, dalam salat-salat sunnah saja. Kalau salat wajib tidak boleh. Adapun salat tarawih, salat tahajud, salat malam boleh. Karena Aisyah bermakmum kepada Zakwan budaknya dan dia alal mushaf membacanya. Zakwan membaca mushaf, menunjukkan ada nas dari para salaf dalam masalah ini. Namun bagi makmum tidak boleh untuk memperhatikan mushaf, untuk memperhatikan bacaan imam misalnya makmum. Tapi kalau imam dibolehkan untuk membaca. Namun dalam salat sunnah, adapun salat wajib tidak. Taib. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah bahwasanya salat subuh mashhuda. Disaksikan oleh para malaikat. Dan ini dikuatkan oleh hadis jemaah. Disebutkan tentang malaikat yang melaporkan amalan itu, mereka bergantian melaporkan amalan pada waktu subuh dan pada waktu apa? Salat asar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Fayajtami'una fi salati subhi wa salatil asar. Jadi malaikat silih bergantian pada sisi kalian, kata Nabi. Dan mereka kumpulnya di waktu salat subuh dan salat asar. Sumaya arjul ladina batu fikum, lalu naiklah orang yang semalam atau malaikat yang semalam bersama kita naik. Fayasaluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah tanya mereka dan Allah Maha tahu. Namun bertanya, Allah tanya untuk menguji dan untuk menunjukkan kemuliaan. Ya. Maka Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat itu mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datang saat salat subuh mereka sedang salat dan kami tinggalkan mereka ketika salat asar mereka pun sedang pada salat. Maka yang salat di masjid berjamaah, salat mereka disaksikan, dilaporkan oleh para malaikat khusus, malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Inilah makna dari salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Maka bersyukur jemaah, nikmat yang besar tatkala Allah bangunkan kita di waktu malam untuk bisa salat malam, atau Allah bangunkan kita untuk bisa salat subuh berjamaah. Ini nikmat. Taib. Yang kelima, an-nurut tamu yaumal qiyamah. Cahaya yang sempurna didapatkan bagi orang yang salat subuh, termasuk salat isya di sini jemaah. Sebab dalam hadis dikatakan, basyiril masya'in fi dhulam. Berilah kabar gembira orang yang berjalan pada kegelapan. Nah, kalau gelap ini berarti
pada waktu salat yang dilakukan waktu gelap seperti subuh dan malam, salat Isya. Ilal masajid, yang berangkat ke masjid, bin nurit tami yaumil qiyamah, dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Dan kita butuh cahaya para jemaah. Setiap kita mukmin munafik, setiap mukmin munafik akan melintasi sirat, dan di atas sirat butuh cahaya. Ya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak melintasi sirat, langsung gelundung gitu, langsung. Tidak usah ada sirat-siratan orang kafir. Tapi munafik, orang munafik akan berjalan, ya, mengikuti cahayanya orang-orang yang beriman. Namun cahaya mereka padam. Ya. Cuman masya Allah berjamaah, di antara keadilan Allah, karena orang munafik, jadi Allah itu saking adilnya Allah, hatta orang kafir tetap diberi pahala, tetap diberi ganjaran oleh Allah. Orang kafir yang beramal kebaikan diberi ganjaran di dunia. Seperti orang kafir yang sosial, yang bersedekah, barangkali memberi, membantu, menolong, itu Allah beri ganjaran di dunia, keadilan Allah. Ya. Demikian pula jemaah sekalian di akhirat, orang-orang munafik, karena dia pernah rukuk sujud kepada Allah di dunia, walaupun rukuk sujudnya pura-pura, namun tetap Allah hargai dia, ya, di akhirat. Beda dengan yang tidak sujud karena pernah sujud, sehingga orang munafik di akhirat termasuk di antara yang akan melihat Allah, namun penglihatan di padang mahsyar bukan penglihatan dengan penuh nikmat. Tapi ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik juga dapat ujian melintasi sirat, tidak seperti orang kafir. Karena dia juga pernah ibadah di dunia, maka harus diuji di akhirat. Maka di akhirat orang butuh cahaya. Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira dengan cahaya. Cahaya yang sempurna bagi siapa? Bagi orang yang berjalan di waktu gelap. Walaupun antum jalan udah ada listrik, tenang. Tidak harus antum ke masjid kalau ada listrik cari yang gelap-gelap, enggak. Ingin meraih keutamaan hadis ini, tidak. Maksudnya siapapun walaupun terang gelap, yang penting di waktu itu, di waktu subuh atau di waktu isya, maka mendapatkan cahaya yang sempurna. Al-jaza min jinsil amal. Ketika di dunia berjalan di waktu gelap, Allah beri cahaya kelak di hari kiamat. Pada saat hari kiamat penuh dengan kegelapan. Al-zulm zulumat yaumil qiyamah. Orang berbuat zalim, gelap nanti di hari kiamat, tidak akan mendapatkan cahaya. Taib, jadi an-nurut tam. Berikut jemaah yang ke-6, ya, 6. As-sadis annahu yuktabu lahu qiyamul lailah aw lahu ajru qiyamil lail. Akan dicatat, orang yang salat subuh berjamaah di masjid akan dicatat pahala seperti pahalanya orang yang salat tahajud semalam suntuk jemaah. Bukan separuh. Antum kalau tahajud berapa menit? 5 menit, 6 menit, ya 10 menit. Itu pun di awal waktu, ya, itu pun separuh atau seperapat. Lah ini orang yang sholat berjamaah sholat subuh dicatat pahala tahajud semalam suntuk, seolah antum tidak tidur dari mulai bada isya sampai subuh, antum tidak tidur sholat tahajud. Oh jamaah, kalau ingat ganjaran ini kayaknya kita tidak mau dah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Akan selalu bangun, akan bahkan mungkin sebelum azan sudah bangun karena ingin meraih ini. Nabi mengatakan para jemaah sekalian dalam hadis Muslim, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man shalla al-isya fi jama'atin, syaratnya fa ka'annama qama nisfa lail. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seperti seolah, yakni mendapatkan ganjaran salat tahajud separuh malam kalau salat isya. Namun kalau salat subuh, wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama, namun siapa yang salat subuh berjamaah di masjid maka seperti shallal laila kullahu, shalla al-laila kullah, seperti salat malam full, salat semalam suntuk berjamaah. Ini luar biasa. Nah, pernah para jamaah sekalian
Umar bin Al-Khattab dalam hadis riwayat Imam Malik ya, tentang masalah keutamaan, yakni salat subuh berjamaah bahkan lebih afdal daripada salat tahajud itu sendiri, dan itu pastinya jemaah ya. Cuman jangan sampai lah ada orang yang tetap salat subuh namun kesiangan gara-gara semalam habis tahajud. Ini keliru besar. Apa pepatah orang Jawa katanya, mencari apa malah kehilangan deleg. Kehilangan deleg apa deleg jemaah? Jadi mencari yang dia dapatkan kecil namun kehilangan hal yang sangat besar. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah ketika di masjid salat subuh kehilangan Sulaiman bin Abi Hasmah. Lalu Umar berangkat ya, pagi itu ke pasar, dan tempat atau rumah Sulaiman bin Abi Hasmah itu rumahnya antar masjid dan pasar. Jadi Umar melintasi rumahnya, kemudian famaru ala asy-syifa ummi Sulaiman, lalu ketemu sama ibunya. Lalu Umar tanya, lam ara Sulaiman fi subuh, saya enggak lihat Sulaiman salat subuh tadi di masjid. Sampai gitu para salaf jemaah. Kalau enggak ada di masjid ditanya, saya tidak lihat tadi Sulaiman salat subuh. Faqalat, ibunya mengatakan, innahu, perhatikan, innahu bata yusolli, Sulaiman itu semalam tahajud, kata ibunya. Lalu faghalabathu aina, lalu ketiduran gara-gara kecapean tahajud, sehingga dia salat subuhnya kesiangan, enggak ke masjid. Apa kata Umar bila mengatakan, la an ashhada salata subhi fil jamaah ahabbu ilayya min an aquma lailah. Jadi Umar ini seolah sedang menafsirkan hadis Nabi tadi. Sungguh kata Umar, aku salat subuh berjamaah di masjid lebih aku sukai daripada aku salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk, tahajud enggak berhenti. Salat subuh di masjid bukan salat subuhnya. Umar tidak sedang membandingkan salat subuh dengan tahajud, bukan. Sedang membandingkan salat tahajud dengan berjamaah subuh. Kan salat subuh sah tidak berjamaah pun, tapi dosa dia, namun sah. Nah kata Umar, salat berjamaah subuh itu lebih dicintai, lebih disukai, lebih afdal daripada tahajud semalam suntuk. Dan ini menunjukkan salat berjamaah hukumnya wajib ya. Salat berjamaah hukumnya wajib, apalagi salat subuh. Taib. Berikutnya para jamaah sekalian, yang ke-7, di antara dahsyatnya salat subuh adalah al-amnu minan nifaqi awil bara'atu minan nifaq. Dijamin keamanan dari kemunafikan atau dibebaskan dari kemunafikan. Kenapa demikian? Mana dasarnya? Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyebutkan bahwa di antara solat yang paling dibenci, yang terasa berat oleh orang-orang munafik. Jadi orang munafik solat tapi merasa berat, itu solat subuh dan solat isya. Maka orang yang meninggalkan solat subuh, solat isya, ini meninggalkan berjamaah, itu dan tersifat kemunafikan. Ya. Bahkan para salaf dahulu, para jamaah, di antaranya Ibnu Umar mengatakan, kalau kami kehilangan orang di masjid, enggak lihat di masjid saat salat asar, salat isya dan salat subuh, maka kami mencurigai keimanannya. Subhanallah. Karena memang hanya orang munafik yang begitu. Ibnu Umar mengatakan, kunna idza faqadna al-insana fil isya'i wa subhi aw fil fajri asana bihi dhanna. Kami, yakni para sahabat, kalau tidak mendapati seseorang pada saat berjamaah di salat isya dan salat subuh, maka kami mencurigai, kami berburuk sangka kepadanya, yakni keimanannya, karena itu sifat munafik. Ya. Maka di dalam hadis Muslim juga Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq.
Dan kami berpendapat, yakni para sahabat berpendapat, tidaklah orang yang terluput salat berjamaah, yakni tidak mau salat berjamaah, kecuali munafik. Makanya ketika sahabat Mu'ad bin Jabal mengimami salat Isya dengan surat Al-Baqarah, lalu ada yang memisahkan dari jamaah karena dia punya kesibukan, dia mau mengairi ladangnya dan semisal saat itu. Jadi Mu'ad itu punya kebiasaan salat bersama Nabi, salat Isya. Nah, di kaumnya itu menunggu, di kampungnya kaumnya menunggu salat Isya bersama Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad salatnya 2 kali, dan ini boleh. Salat Mu'ad yang kedua, salat apa namanya? Salat apa Mu'ad bin Jabal yang kedua? Salat Isya bersama Nabi. Lalu yang kedua salat apa namanya? Jemaah. Ya salat Isya juga. Makanya usolinya apa? Isya juga usolinya. Seandainya Mu'ad usoli, Mu'ad baca usolinya, usolinya apa? Salat Isya. Cuman Mu'ad enggak usoli gitu loh. Seandainya Mu'ad bin Jabal usoli, usolinya salat apa? Kan sudah salat Isya. Apakah harus ngomong Isya tsaniyah, Isya yang kedua? Juga tidak. Di situ ruwetnya kalau baca usoli. Ruwet wes, angel wes. Ya salat Isya, cuman salat yang kedua statusnya salat sunnah. Jelas jemaah? Dan berpahala sedekah. Berpahala sedekah karena mengimami kaum yang butuh untuk diimami. Lah Mu'ad salat Isya sama Rasul, pulang ke kaumnya salat Isya juga, ternyata ngimamin pakai salat Baqarah. Ada yang keluar dari jemaah salat sendiri selesai pulang. Disampaikan kepada Mu'ad, kata Mu'ad, innahu munafik. Dia itu orang munafik katanya, keluar dari jemaah. Karena memang demikian di zaman para sahabat. Tidaklah orang keluar atau dia meninggalkan salat berjamaah kecuali dituduh munafik. Ya. Dia pun lapor kepada Nabi, disebut munafik, enggak terima jemaah. Maka Nabi panggil Mu'ad, Nabi marahi itu Mu'ad. Padahal Mu'ad bin Jabal kekasih Nabi, Nabi cinta sama Mu'ad. Uhibbuka ya Mu'ad, kata Nabi, aku cinta engkau hai Mu'ad. Tapi giliran Mu'ad berbuat salah, tetap dimarahi sama Nabi. Nabi sampai mengatakan 3 kali, kata Nabi, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Kamu membuat fitnah Mu'ad, membuat orang lari dari agama, membuat orang jadi malas salat berjamaah, itu maksudnya. Kenapa baca Al-Baqarah? Gak boleh. Jadi tidak boleh jemaah. Kalau antum mengimami orang, jangan panjang-panjang, yang pendek, dan pendek sesuai syariat. Pendek itu sesuai syariat, maksudnya bukan pendek sesuai hawa nafsu kita. Karena kalau menurut hawa nafsu kita jamaah sekalian, sabbihisma rabbika itu kepanjangan. Kita tuh maunya apa? Ya ina atoyna lah 3 ayat. Itu pendek. Pendek maksudnya sesuai syariat. Kalau maghrib ya dengan qisarul mufassal, dengan yang pendek-pendek. Isya dengan awsatul mufassal, subuh dengan tiwal al mufassal. Begitu sunnahnya. Kalau subuh pendeknya itu ya 60 ayat. Itu pendeknya subuh. Jangan ada orang baca subuh seperti tadi, surat apa tadi? Jemaah, imam tadi baca surat apa? Kalau antum nggak bisa jawab, berarti antum sama dengan tiang tadi. Tiang juga sholat, ditanya tiang, imam baca apa tadi? Kata tiang, orang ngerti. Maknanya kita berarti pikiran entah diserang di mana itu imam tadi baca itu. Baca apa jemaah? An-Nazi'at. Ustaz ana masbuk, yo sing masbuk ora apa ndak ditanya. Ini yang hadir tadi imam baca apa? An-Nazi'at. Tapi yang rakaat kedua baca apa imam tadi? Wasyamsi wa duhaha. Nah itu pendek jemaah. Segitu tuh pendek. Ya. Jadi yang dimaksud peringkas salat sesuai syariat maknanya. Jangan dibalik. Kalau giliran maghrib baca panjang seperti Mu'ad ditegur sama Nabi. Kenapa tidak membaca wasyamsi wa duhaha? Berarti afdolnya untuk salat Isya, kenapa engkau enggak baca wasabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi. Itu adalah awsatul mufassal, mufassal yang sedang Isya itu. Ya. Baik. Ala kulli hal para jemaah sekalian, orang yang luput
salat berjamaah itu disebut, atau di zaman para sahabat disebut orang-orang munafik. Bukan diponis munafik ya. Para sahabat menyangka orang seperti orang-orang munafik. Maka orang yang subuh berjamaah berarti dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ya. Sebab Nabi mengatakan inna athqala salatin 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nah, kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya manusia tahu tentang besarnya ganjaran dua salat tersebut, isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa. Niscaya dia akan mendatanginya ke masjid. La atauhuma, bukan salat di rumah, la atauhuma, dia akan mendatangi masjid dengan melakukan salat tersebut. Walau habwa, walaupun harus habwa. Habwa itu jamaah berjalan dengan tangan, lutut dan perut juga. Itu habwa sebenarnya, itu maknanya. Cuman kita terjemahkan merangkak ya, merangkak. Coba merangkak tuh kayak apa coba? Merangkak. Apa? Iya begitu ya. Kalau kayak tentara itu apa namanya? Yang tentara kalau, lah ya sih, masa tentara merayap? Emang tentara semut? Yang winul? Kayak gitu. Itu sebenarnya habwa itu. Ya perutnya, ya lututnya, ya tangannya. Ada lagi jalan ngesot itu kayak apa? Ngesot lagi, ada ngesot seperti suster ngesot, ada itu sinetron namanya gitu. Apa ngesot itu cuma? Dengan ini, dengan dia bokong. Nah, ini habwa. Saking apa? Saking pentingnya. Hatta walaupun tidak bisa, dia akan datang. Taib. Yang ke berapa sekarang? Saya ngajinya sampai jam berapa? Syuruk ya, syuruk jam berapa? 5.30 ya Pak. Ya. Yang 4 taib. Dari syuruk itu 15 menit cuma ya. Jangan sampai pas syuruk. Taib. Nah, yang ke 8. Salat subuh memiliki pahala yang luar biasa, ajruha azim. Dasarnya, perhatikan jemaah, dasarnya adalah bahwa salat sunnah qobliyahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka Nabi tidak pernah tinggalkan dalam kondisi apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ini salat sunnahnya, bagaimana pula dengan jemaah? Dengan wajibnya. Karena salat yang paling afdal itu bukan salat sunnah, tapi salat apa? Salat wajib. Jadi kalau ditanya antum, mana yang afdal, salat subuh atau qobliyah subuh? Keliru besar kalau mengatakan qobliyah subuh, karena katanya pahalanya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu iya qobliyahnya, baru begitu bagaimana dengan yang wajibnya? Karena Allah dalam hadis qudsi berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah sesuatu yang aku perintahkan, yang aku wajibkan, yang lebih aku cintai atas hamba. Ini tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada yang apa aku wajibkan atas hamba. Ini setiap yang Allah wajibkan itu semuanya paling dicintai oleh Allah. Maka salat subuh lebih Allah cintai daripada qobliyahnya. Salat duhur lebih Allah cintai daripada qobliyah dan ba'diyahnya. Demikian seterusnya. Salat duhur lebih Allah cintai daripada salat tahajud. Ya. Oleh karena itu, kalau qobliyahnya demikian hebat, bagaimana pula dengan salat subuhnya para jemaah? Ya. Nah, demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tadi kita sebut sebagiannya, kita baca dari awal hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was saffil awal." Seandainya manusia tahu tentang ganjaran azan, atau yang dimaksud
tentang pentingnya memenuhi panggilan azan gitu. Wasafil awal, atau tentang pahala besar orang yang ada di saf yang pertama dalam salat berjamaah. Summa lam yajidu, lalu tidak ketemu, tidak mendapati illa an yastahimu alaih, kecuali harus diundi. Kalau seandainya tahu tentang adzan dan tentang besarnya pahala saf awal, lalu tidak dapat kecuali harus diundi, pasti kata Nabi lastahamu alaih, pasti manusia akan rebutan untuk diundi. Jamaah sekalian, gini aja sekarang, jangan diundi ginilah. Kalau misal diumumkan di Masjid Al-Hidayah ini, siapa yang sholat subuh paling awal datang ke masjid, maka bagi dia 1 juta. Kira-kira kebayang enggak saf awal, atau saf awal 1 juta, saf yang kedua 200 ribu. Kira-kira saf awal penuh enggak jemaah? Dapat enggak antum kira saf awal? Lah ibaratnya gitulah, kalau tahu niscaya seperti lebih dari itu jemaah. Ini masalah urusan dunia dan seluruh isinya, jangan 2 juta. Cuman kan 1 juta kontan, kalau nanti dunia seisinya kan nanti di akhirat tuh jemaah. Ya. Cuman manusia lebih percaya sama rupiah jemaah. Ya. Atau siapa yang adzan, misalnya sekali adzan 5 juta, misalnya adzan rebutan. Nah seperti itu kalau seandainya tahu adzan. Maka coba lihat sekarang, aneh kalau ikhwan adzan nih, misalnya muadzin tetap nggak ada, lalu adzan waktu adzan, kadang-kadang apa? Bukan rebutan ingin adzan, rebutan nggak mau adzan cuma. Antum silahkan. Kok silahkan. Wallahi jemaah, orang yang adzan suaranya itu kedengar oleh apapun dan siapapun akan jadi saksi kelak dari kiamat. Akan dibela dia oleh orang yang menyaksikannya di hari kiamat. Akan dibela, gunung, batu, pohon, manusia, jin akan ikut, yakni memberikan syafaat, membelanya. Kemudian orang yang adzan, jemaah sekalian, mendapatkan pahala sholat sejumlah orang yang sholat di masjid ini. Nah kalau 100 orang, pahala 100 sholat. Antum pahala sholat 1 orang, antum saja, ditambah orang yang sholat di masjid itu. Wallahi ya kawan, kalau tahu ini kata Nabi akan rebutan. Cuman mungkin tidak nyadar seperti ini. Ya, jadi azan itu harus rebutan. Kalau nggak ada yang tetap, tapi kalau yang tetap ya jangan, nggak boleh, bahkan nggak boleh antum sembarangan azan di sebuah masjid yang masjid itu ada adzan muadzin tetapnya, nggak boleh. Muadzin, dan boleh muadzin digaji, itu boleh berjamaah. Boleh ya. Apa namanya, mengajarkan ilmu digaji, dibayar, itu boleh, cuman pahalanya berkurang tetap. Namun apabila dasarnya ikhlas nggak masalah. Makanya beramal ibadah mengharap dunia itu tidak seperti ria. Subhanallah berjemaah. Ria itu ibadah ingin dipuji orang. Bedakan loh dengan amal ibadah ingin dapat duit. Kalau ibadah ingin dapat duit, ini antum baca di kitab Tauhid, syarah penjelasan ulama, dibedakan ini. Makanya babnya oleh mu'alif disatukan di situ. Setelah itu baru bab beramal dengan tujuan mengharap dunia. Jadi bedanya begini. Kalau ria itu semuanya jelek, semuanya haram, semuanya syirik, nggak ada ria yang bagus. Tapi kalau orang beramal ingin cari dunia atau cari duit, maka ada yang boleh. Ada yang boleh. Yang kedua, kalau ria, para jamaah sekalian, kalau ria semua amalan batal. Tapi kalau orang beramal dengan amalan tujuan dunia, ada yang diterima oleh Allah, namun memang berkurang dalam segi pahala. Jadi kalau antum mampu, antum muadzin jadi muadzin tetap, tidak dibayar. Kalau antum mampu, antum punya pekerjaan lain dan adzan tetap tepat pada waktunya di masjid, tidak masalah. Tapi kalau tidak, silakan ambil gaji dan halal, namun pahala berkurang. Tapi tetap besar pahala, namun berkurang, tidak seperti yang tidak menerima upah sama sekali. Jamaah ya. Oleh karena itu, beramal dengan amalan dunia itu, bahkan para ulama merinci ada 2 jenis jemaah. Yang pertama, memang ada amalan yang Allah janjikan dunia. Contoh silaturahim, man ahabba an yubsata fi rizqihi. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Nah, berarti ada janji dunia, maka ini boleh. Namun tetap dasarnya ikhlas. Yang kedua,
tidak dijanjikan dunia, ya seperti muadzin ngambil gaji dan semisal, atau mungkin antum belajar ilmu agama tujuan supaya dapat ijazah dan nanti antum bisa kerja misalnya, itu juga tidak masalah asal tetap ikhlas. Nanti akan kita bahas insyaallah pada kajian nanti. Oleh karena itu muadzin, imam, ngajar dan semisal itu dibolehkan ya untuk mengambil upah. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fit tahjiri, seandainya manusia tahu tentang at-tahjir. Tahjir itu artinya tabkir, jemaah. Tabkir, yakni maksudnya tabkir itu bersegera, tidak berlambat-lambat ke masjid. Subhanallah jemaah. Dan banyak orang bahkan penuntut ilmu yang meremehkan masalah ini, tiap hari masbuk, tiap hari masbuk. Tiap hari ketinggalan serakaat. Bahkan jemaah ada yang tiap hari selalu imam pas tahiyat akhir. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya sahnya sah, tidak masalah. Ya. Ada ulama mengatakan tidak sah berjamaahnya kecuali mendapatkan 1 rakaat sama imam. Dapat ruku 1 rakaat. Tapi yang pendapatnya rajih alam pokoknya sebelum imam salam. Dan di antara celaka lagi ada yang sengaja ke masjid itu kalau sudah qomat. Makanya saya sampaikan, qomat itu tidak usah pakai speaker luar supaya orang nggak bergampang-gampang. Ada orang yang memang di rumah nunggu di rumah, malah nonton, nunggu apa? Nunggu qomat katanya. Kenapa enggak tabkir, enggak bersegera? Maka kata Nabi, lo ya'lamun nas ma fit tahjir. Seandainya manusia tahu tentang at-tahjir, yakni bersegera dalam semua solat ini. Ya, para ulama menyebutkan, yakni law alimu ma fit tabkir ila shalah ayya salatin kanat, salat apapun dia, yang penting segera. Wabil khusus salat apa ini? Salat subuh yang kita bahas ini. Ini berupa pahala yang besar. Para jemaah, orang yang bersegera ke masjid, menunggu di masjid, nunggu adzan, nunggu iqamah di masjid, sehingga dia tidak terluput salat berjamaah, tidak terluput takbiratul ihramnya imam. Ini kemuliaan baginya, didoakan para malaikat. Banyak pahala-pahala yang diraih para jamaah sekalian. Doanya mustajab. Itu kehilangan semua orang-orang yang bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam masalah ini. Ya. Jadi bersegera. Lalu kata Nabi lagi, lastabaku ilai, pasti mereka akan bersegera untuk berangkat ke masjid. Makanya seorang tabi'in yang mulia namanya Sa'id al-Musayyib atau al-Musayyab, dia mengatakan, ma sami'tul adzan mundu 30 aman min kharijil masjid. Kata beliau, aku selama 30 tahun enggak pernah dengar adzan di luar masjid. Ya, ini maksudnya apa jemaah? Beliau kalau pas adzan itu sudah di masjid. Masya Allah, 30 tahun jemaah, 30 tahun. Kalau kita kewali, tidak pernah aku sampai usia segini mendengar adzan di masjid, nggak pernah. Selalu di luar, selalu lagi di pasar, lagi di mana, entah lagi di mana. Ya harusnya seorang muslim itu gelisah, mulai masuk atau sholat sudah gelisah. Di mana saya sholat, di mana saya? Bukan malah wis opo jarene engko ae gampang terserah nanti. Jangan jemaah. Harus gelisah, siapkan mana masjid yang dekat, mana, berhenti. Ya. Baik. Lalu walau ya'lamuna ma fil atamati wa fis subhi. Nah, seandainya manusia tahu tentang salat Isya dan salat subuh, la atahuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Baik. Yang ke 9 jemaah ya. Terakhir ya. 10 ya wis, 9 10 wis terakhir. Yang ke-9, ru'yatullahi azza wa jal awin nadhar ila wajhir rahman. Keutamaan salat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendapat jaminan bisa melihat wajah Allah kelak di hari kiamat di dalam surga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang khusus, beliau menyebutkan tentang keutamaan salat subuh berjamaah dan salat asar di sini.
digandengkan subuh dengan asar. Beliau mengatakan dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir ini sahabat yang ketampanannya luar biasa jemaah. Jarir. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwa ketampanan Jarir ini diibaratkan kalau ada ibu-ibu hamil lihat Jarir langsung keguguran. Saking gantengnya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ada sahabat-sahabat ganteng di antara Dihya al-Kalbi. Ya, makanya Jibril menyerupai kadang sahabat yang wajahnya ganteng. Ya, malaikat Jibril terkadang menyerupai sahabat yang wajahnya ganteng. Siapa di antaranya? Dihya al-Kalbi. Maka malaikat itu kalau menyerupai bentuk manusia, menyerupai dengan bentuk atau yang indah, yang ganteng. Kalau setan kebalik, jin itu menyerupai yang jelek-jelek aja, ya, menyerupai ular, menyerupai jelek pokoknya. Nah, dia mengatakan, kunna 'inda Nabi fa nadhara ila al-qamar lailatal badr. Subhanallah. Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ini kebiasaan sahabat yang ngumpul sama Rasul dan saat itu melihat bulan purnama. Rasul. Nah, ingat Rasul itu subhanallah kalau melihat hal-hal di sekitarnya dijadikan media ilmu jemaah untuk jadi bahan diskusi. Ketika melihat bulan yang indah kata Nabi, innakum sataruna rabbakum kama taruna hadal qamar. Kalian nanti di akhirat di surga akan melihat Allah seperti kalian lihat bulan purnama ini. Subhanallah. Indah jemaah. Ya. Makanya keindahan itu dilambangkan dengan bulan. Jadi keindahannya seperti wajah Nabi itu diibaratkan bulan purnama, wajahnya Nabi. Karena indahnya Nabi, ahsanan nasi wajhan. Nabi itu orang yang paling indah wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah dibolehkan ya antum merayu istri antum dengan mengibaratkan dengan bulan. Boleh. Karena memang lambang keindahan. Dan antum harus pandai ikhwan merayu istri, harus belajar. Ya. Orang-orang yang suka pacaran itu tuh dulunya, dia kalau merayu pacar luar biasa. Giliran kawin sama istrinya, nggak pernah istrinya dirayu-rayu. Sehingga istrinya mendengar rayuan orang, mendengar laki-laki lain, sehingga jarang dia mendengar ucapan mesra dari antum sebagai suami. Haram ya, nggak boleh begitu. Rayu istri antum. Ini anak ajarin cara merayu istri dengan bulan ini. Bisa antum tebak-tebakan sama istri. Mi, tebak-tebakan yuk. Apa Bi tebakan gini? Kenapa malam ini kok terasa sangat gelap sekali, nggak ada cahaya bulan? Nanti isinya apa ya? Terus istri nih kalau sudah tahu ya jawabannya jangan langsung dijawab, pura-pura nggak tahu saja. Allah itu cetek, dia sudah tahu, jangan ya pura-pura nggak tahu lah, pura-pura bingung padahal sudah tahu dari kajian ini gitu loh. Ya Allah tahu Abu Goji gitu, jangan sudah wis pura-pura apa dia bingungnya apa ya. Antum berjawab sebabnya kenapa gelap mi, karena rembulannya ada di wajahmu. Kan langsung tuh istri teng gitu sudah. Ya. Rayu jemaah. Rasul saya diibaratkan dengan bulan. Ya. Taib. Kemudian kita lanjut lagi sudah, nanti ini waktunya habis. Lalu kata Nabi SAW, la tudammuna fi ru'yatihi, tidak akan sulit melihat bulan, yakni melihat Allah seperti itu. Lalu kata Nabi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kamu tidak kesulitan untuk salat supaya bisa melihat Allah tadi, salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari lakukan, kata Nabi. Salat apa maksudnya? Subuh dan asar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya di antara sebab melihat Allah kelak, pahala di antara sebab melihat Allah adalah dengan kita salat subuh, memperhatikan salat subuh dan salat asar, tentu secara berjamaah. Maka Nabi berdoa kepada Allah agar melihat Allah. As'aluka ladzatan nazar ila wajhiki, Allah, aku
memohon kepada Engkau untuk bisa melihat lezatnya melihat wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah. Dan akidah Ahlussunnah meyakini bahwa kita akan melihat Allah kelak di surga, ya. Tapi terakhir para jemaah, yang ke-10, orang yang salat subuh berjamaah, al-muhafidh ala salatil fajri huwa min atyabin nasi 'aishan wa ansyatihim badanan wa an'amihim qalban. Orang yang salat subuh berjamaah itu orang yang paling semangat dalam aktivitasnya, yang paling tenang hatinya, dan yang paling paling semangat hidupnya, aktivitasnya, kemudian yang paling baik jiwanya di pagi itu, yang paling tenang. Artinya orang yang tidak salat subuh berjamaah akan gelisah hidupnya di hari itu. Karena Nabi mengatakan tentang syaitan itu, kata Nabi, syaitan itu ketika orang tidur, syaitan akan mengikat 3 ikatan. 1 ikatan di kepala, ya. Syaitan mengikat di kepala kita 3 ikatan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Ini setan akan mengikat kita di kepala 3 ikatan. Setiap 1 ikatan setan ngomong, alaik lailun tawil, ya, tidur panjanglah engkau, farqud, tidurlah. Maka setiap begitu setan ngomong tidur panjanglah. Ikatan kedua, tidur panjanglah engkau. Ikatan ketiga, tidur panjanglah engkau. 3 ikatan supaya kuat. Kata Nabi, kalau kamu bangun fadzakarallah, lalu bangun engkau berzikir menyebut nama Allah, inhalat uqdatun, ikatan pertama lepas ketika bangun dan membaca doa. Yang kedua kata Nabi, fa in tawadda, kalau kamu berwudu, inhalat uqdatun, ikatan kedua lepas. Berarti kurang berapa jemaah? Kurang 1. Dan fa in shalla, kalau salat, inhalat uqdatun, maka lepaslah ikatan yang ketiga, ikatan semuanya lepas. Orang kalau tidak melakukan 3 ini berarti dia posisi masih dalam keadaan terikat tuh kepalanya. Bagaimana orang dia aktivitas di pagi hari sementara dia dalam keadaan terikat kepalanya, waliyadzubillah. Maka yang lepas semuanya itu kata Nabi, fa asbahan nasyitan thayyiban nafsi. Maka orang yang seperti itu paginya akan hidup semangat aktivitas, kalau tidak maka dia akan khabisan nafsi kaslan, dia akan tidak ada semangat, cuma malas dan seperti itu. Orang yang masih ada ikatan syaitan. Maka disebutkan orang yang ini menunjukkan keutamaan tahajud, kata para ulama, ya. Menunjukkan keutamaan tahajud, atau ini bukan untuk sholat tahajud, tapi bagi orang yang memang bangun tidur lalu sholat subuh, namun sebelumnya baca doa ketika bangun, lalu berwudu kemudian sholat. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid. Karena disebutkan kepada Nabi, ada orang yang tidur sampai subuh, ya, tidur sampai subuh, bisa diartikan tidak tahajud, atau bisa diartikan ketiduran, tidak sholat subuh berjamaah. Nabi menyebut, dzaka rajulun balas syaitan fi udhunaihi atau fi udhunihi. Kata Nabi, orang yang seperti itu, orang yang ketiduran gak sholat subuh, itu telinganya yang dikencingi oleh setan. Jadi setan ini dijadikan WC oleh setan, jemaah. Naudzubillah. Ya, itu setan kencing di telinganya. Maka cukuplah, ya, dalil-dalil tadi menunjukkan untuk membuat kita semangat untuk bangun sholat subuh, insyaallah. Demikian apa yang kita bisa sampaikan, insyaallah. Di jam berapa Pak? Jam berapa? Setelah ini nanti setengah 8, ya. Setengah 8 mudah-mudahan kita bisa hadir kembali istiqomah menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.